Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar, pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Pada kesempatan kali ini menjadi spesial karena ini menjadi podcast bersejarah bagi KPU Belitung karena pada hari ini kita mengundang narasumber eksternal juga dan kami mengusung tema sinergi demokrasi, kolaborasi KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol dalam menyongsong pemilu berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama di tengah-tengah kita narasumber yang terhormat. Yang pertama ada Pak Amir Husin selaku Ketua KPU Kabupaten Belitung. Kemudian ada Pak Rizky Aris Munandar, SH, Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, dan ada Pak Robert Horizon, Esos MSI Kepala Kesbangpol Kabupaten Halo, Belitung. selamat malam. Gimana Pak? Bertiga kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini karena kebetulan tema kita adalah sinergi ya Pak ya. Bagaimana kolaborasi KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol dalam menyongsong pemilu berkualitas. Nah, bisa dijelaskan secara singkat apa peran dan badan lembaga masing-masing dalam ekosistem demokrasi kita Pak? Kalau dari KPU seperti apa Pak? Oke. Perannya seperti apa? Kalau secara peran tentu KPU merupakan sebuah lembaga yang memang pada prinsipnya menyelenggarakan. Jadi seluruh tahapan-tahapan dari pelaksanaan pemilu itu menjadi wewenang dari KPU. Dan dari setiap tahapan-tahapan tersebut juga kan tidak serta-merta berjalan sendiri ya. Artinya masih mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder-stakeholder terkait. Terutama tentunya kami juga mendengarkan masukan berdasarkan hasil koordinasi dengan rekan-rekan Bawaslu dan juga ada masukan-masukan dari unsur pemerintah daerah. Semua itu kita dengarkan walaupun pada prinsipnya secara utuh seluruh tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu menjadi tanggung jawab dari KPU. Kurang lebih seperti itu Bang Gera. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya mungkin dari peranan dari Bawaslu yang mungkin bisa disampaikan Pak Aris ke teman-teman pemilih, bagaimana peranan lembaga Bawaslu dalam ekosistem demokrasi kita. Baik, Bung Nurul, karena memang ya kalau peranan kan kita memang di pengawasan ya. Pengawasan artinya ya pengawasan tahapan KPU jangan sampai sudah ditetapkan tahapannya tiba-tiba ada yang di luar dari jalur tahapan. Ya. Nah, kedua ya tahapan kepada pengawasan terhadap partai politik. Nah, pada prosesnya kemarin partai politik ya alhamdulillah masih manut dengan aturan. Nah, kalau dia melenceng aturan dari KPU ya maka akan bisa tindak sesuai dengan aturan. Baik, Basicnya pengawasan. baik Pak ya. Terima kasih Pak Aris. Selanjutnya dari Pak Robert mungkin bisa disampaikan untuk peranan Kesbangpol terkait dalam ekosistem demokrasi kita seperti apa Pak? Eh, Peran Kesbangpol saya itu tentunya ini sangat-sangat penting ya. Artinya begini, kita ketahui dalam penyelenggaraan pemilu ini ada yang namanya penyelenggara, tetapi ada yang berperan sebagai fasilitator. Nah, Kesbangpol ini adalah unsur perangkat daerah yang bertugas menjaga memelihara keutuhan demokrasi di masyarakat. Kalau di kabupaten itu di daerah, terus di daerah itu. Nah, peran kita adalah memberikan fasilitasi terutama kepada kedua lembaga penyelenggara yaitu KPU, dengan Bawaslu. Di samping itu juga kita juga memberikan pendidikan dan terutama edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana secara bersama-sama sesuai dengan perannya menyukseskan pemilu dan pemilu yang akan demikian. Ya, terima kasih Pak Robert. Baik, tadi sudah menjelaskan dari peran masing-masing dari lembaga dan badan yang bersinambungan dalam demokrasi ya Pak ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini sama juga pertanyaan untuk tiga narasumber ini, bagaimana ketiga badan dan lembaga ini saling bersinergi dalam penyelenggaraan pemilihan. Jadi seperti apa saling bersinerginya, seperti apa Pak? Nanti bisa disampaikan mungkin mulai dari Pak Aris. Ya. Sinerginya artinya apa ya? Bukan sinergi artinya bersama-sama mengawal proses tahapan, bersama-sama mengawal proses tahapan pilkada maupun tahapan pemiluan. Baik pun dengan Kesbangpol adalah sebagai jembatan kami sebagai pemerintah, artinya mendorong atau memberikan support kepada dua lembaga yang menyelenggarakan atau mengawasi proses pemilu dan pilkada. Ini sinergitas ini adalah ya terkait dengan
setiap tahapan yang dilakukan dari KPU Belitung, misalnya tahapan dari pencalonan ataupun tahapan pendaftaran partai politik nanti. Nah, ini harus disamakan. Bukan disamakan secaranya untuk kerjasama, tidak disamakan artinya bisa memahami, oh ini aturannya seperti ini. Jadi ketika menjelaskan kepada partai politik, kami pun bisa menyampaikan sosialisasi terhadap partai politik terkait dengan aturan KPU. Jadi kadang-kadang sinergitas itu yang harus dibangun gitu. Jadi jangan sampai ada 2004 atau 2000 berapa ya, 2004 seperti kucing dan kata orang kucing apa, Tom and Jerry gitu ya. Nah, itu pernah terjadi Tom and Jerry. Kemudian 2004 itu Tom and Jerry antara Bawaslu dengan KPU tuh di Belitung tuh pernah menjadi seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan tadi Pak Robert selaku Pak Kesbangpol bilang ya kalau berbicara anak muda ya mudah-mudahan anak muda bisa mendirikan sinergitas ini dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mari selanjutnya dari Pak Ketua, boleh sampaikan sinerginya seperti apa? Kalau sinergi tentunya banyak ya yang kita lakukan dalam membangun sinergi antar lembaga penyelenggara, baik itu antara KPU dengan Bawaslu ataupun juga antara KPU dengan Kesbangpol. Jadi memang hal-hal yang kita lakukan untuk membangun sebuah sinergitas yang apik agar pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan lancar itu simpelnya adalah masing-masing harus mempunyai nomor HP. Masing-masing itu harus mempunyai nomor HP karena ketika kita sudah terbangun sebuah komunikasi yang baik antar lembaga penyelenggara ini, baik itu penyelenggara murni untuk kegiatan pemilu atau yang tadi disampaikan dari Pak Robert terkait dengan fasilitator dan pemerintahan dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan itu kan kalau butuh cepat koordinasinya lewat HP. Pak, ada masalah sedikit nih. Kira-kira gimana? Dengan Bang Aris misalnya kami juga selalu menyampaikan, Pak Ketua, Bang Wul biasanya kan, Bang Wul, gimana nih? Masalah atau enggak? Terus kalau versi kami bermasalah dan kawan-kawan Bawaslu kira-kira seperti apa? Kalau menurut kawan-kawan Bawaslu ternyata itu juga merupakan sebuah pelanggaran ya tentu menjadi tanda hijau yang sangat baik ya, artinya tidak ada sesuatu yang harus kita pikirkan kembali. Walaupun kadang-kadang dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ada beberapa pandangan yang sedikit berbeda antara KPU dengan Bawaslu. Nah, itulah yang ditanyakan dari Bang Kiro bahwa memang penting sebenarnya sinergi itu, tetapi lagi-lagi saya sampaikan mungkin kepada kawan-kawan ataupun juga kepada para masyarakat bahwa sinergi yang kita lakukan dengan Bawaslu itu bukan hanya berkaitan tentang untuk mengamankan pelaksanaan pemilu saja dalam tanda kutip ya, tetapi memang kita mengamankan pelaksanaan pemilu itu agar tetap sesuai dengan rule, aturan yang ada. Nah, jadi kalau dengan Bang Aris ini kita sudah beberapa kali sering dalam setiap tahapan berkomunikasi, baik itu dari mulai tahapan pencalonan, dari mulai kalau kami kebetulan pada tahun 2024 baru mulai full-nya, artinya kita masih ketemu dengan proses pelaksanaan pengsurat, itu terkait dengan pegawai logistik itu selalu berkoordinasi, lalu terkait dengan distribusian logistik pada hari H, semua berjalan dengan sangat lancar karena lagi-lagi dengan sinergi yang baik, masing-masing mempunyai nomor handphone, tidak ada yang di-blok, kan. Artinya selama usaha dan pakai data masih ada, Bang, ya. Kalau pakai datanya habis ini agak masalah juga, tapi alhamdulillah, artinya semua dapat berjalan dengan baik. Itu dari sisi kami sesama penyelenggara. Kalau dengan pihak Kesbangpol ini mungkin agak lebih seramnya, bahkan sampai dalam-dalamnya pun kami sedikit banyak bercerita juga dengan kawan-kawan dari Kesbangpol, karena pada prinsipnya mereka ini bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi kalau bagi kami ini sebenarnya bapak ya. Artinya kalau di pemerintahan daerah Kabupaten Belitung, kemarin itu memang kebetulan masih PJ bupatinya, artinya secara langsung dapat kami sampaikan bapak kami yang mengawasi, yang mengawal agar semua berjalan dengan sesuai, karena memang terkait dengan anggaran juga dari pihak Kesbangpol untuk pelaksanaan pilkada. Jadi alhamdulillah, Bang Gero, sinergi itu terbangun kalau kita punya nomor HP masing-masing kepala lembaga. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya dari Pak Robert sendiri gimana Pak? Dari sinergis apa ya? Dari Kesbangpol. Sebenarnya sudah terjawab. Tambahannya apa? Ya, sebenarnya sudah terjawab dari Bung Aris, dari Bung Amir. Jadi begini, di tingkat teknis ini
kawan berdua lembaga ini, satu pelaksana, satu bagaimana memastikan pelaksanaan itu sesuai dengan rule. Nah itu kan artinya ini melaksanakan supaya tidak keluar, tidak apa membantu supaya dia tetap jalan sehingga ini aman dari semua tahapan sehingga tidak terjadi nantinya kekacauan dalam tanda petik maksudnya umpamanya ada tuduhan begini, ada kekurangan gini. Nah, fungsi Badan Kesbangpol sebagai perwakilan pemerintah daerah itu tadi, yang jelas yang pertama itu fungsi koordinasi dan, fasilitasi. Jadi mengkoordinasikan karena kalau langsung mungkin perlu benar itu, tetapi kalau seandainya ada yang miss untuk itu. Kemudian mengkoordinasikan ini kan kalau penyelenggara ini kan menyelenggarakan secara teknis, tetapi nantinya kan karena ini menyangkut satu event yang besar, membutuhkan perangkat ke kecamatan, ke desa, ke kelurahan, kemudian ke dinas, samping umpamanya ke dinas, kependudukan dan catatan sipil. Nah ini fungsi kita sebagai OPD yang, mempunyai tupoksi pembinaan stabilitas politik, sosial, ekonomi yang ada di sini. Nah kita memberikan apa yang namanya fasilitasi, artinya dalam bentuk secara umum itu apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bangun, apa sih tidak. Nah, kemudian sosialisasi, artinya kebijakan-kebijakan, peraturan PKPU, peraturan Bawaslu. Nah, ini kan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kita membantu itu karena terus Pemkot ini selain itu dia juga membina, masyarakat melalui keormasan, ormas-ormas, kemudian jadi mensosialisasikan. Dan setelah itu kita juga akan melakukan pendidikan. Pendidikan politik secara tidak langsung, umpamanya tingkat keberhasilan pemilu itu jangan hanya sukses penyelenggaraan tetapi, tidak sukses, tidak berhasil, arti tahapannya benar, bagus, nggak taunya hasilnya nggak dapat, umpamanya menang kotak kosong, itu kan benar tetapi tidak benar, padahal kita kan perlukan hasil. Nah, sehingga prosesnya diulang dari awal, nah, ini pendidikan politik kalau seandainya itu terjadi maka kita akan mendapatkan ketidakberuntungan. Kenapa kita harus keluarkan lagi sumber daya manusianya lagi, capek lagi, keluar biaya lagi yang semestinya itu tidak perlu. Nah, ini perlu kita sosialisasikan, kita didik masyarakat supaya aktif dalam memberikan itu sehingga nanti, sukses pelaksanaan dan sukses hasil, gitu kan. Nah, karena alhamdulillah, makanya saya berani mengatakan tadi kawan-kawan juga, untuk Belitung itu sukses pelaksanaan, artinya tidak ada gugatan, tidak apa sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan di sisi lain berhasil mengantarkan para wakil rakyat yang sekarang sudah bertugas dan bupati serta wakil bupati yang sekarang sudah bertugas. Nah, ini luar biasa. Dan ditambahkan lagi yang koordinasinya untuk Kesbang ini karena eh, kita adalah perangkat itu dan ini akan berulang dalam kehidupan itu setelah dari sini tahapan selanjutnya dulu itu juga ada fungsi evaluasi. Mengevaluasi umpamanya mungkin pendanaan kemarin itu ternyata masih kurang, kemudian segmen-segmen tertentu ternyata masih harus diperbaiki. Nah, evaluasi dan pelaporan. Jadi koordinasi itu peran apa itu dari sangka apa tadi namanya pelaksanaan ya, tahapan-tahapan yang lain, nah itulah yang penting sih. Jadi artinya secara teknis mereka tetapi memastikan teknis ini bagus itu adalah fungsi Kesbangpol karena menyangkut ke masyarakat dari dan untuk masyarakat itu Kesbangpol. Ya begitu. Baik, terima kasih Pak Medes. Siap. Baik teman-teman pemilih tadi sudah menjelaskan bahwa ketiga lembaga ini harus saling bersinergi dalam artian Iya, sudah jelas. untuk mereka masing-masing kelembagaan dan badan ini memiliki perannya masing-masing. Iya. Dari KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu sebagai pengawas, dan Kesbangpol juga sebagai fasilitator antara dua lembaga ini kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Iya. Dan juga terkaitan dengan hubungan dengan masyarakat. Jadi seperti itulah mungkin secara singkatnya ya teman-teman pemilih. Dan selanjutnya mungkin nanti kita lanjut ke pertanyaan tapi khusus ke masing-masing lembaga dan badan ya Pak ya. Iya. Kita mungkin langsung mulai dari Pak Ketua KPU dulu ya Pak ya. Mohon izin. Boleh, betul. Jadi untuk KPU sendiri Pak, santai boleh Pak, silakan.
Untuk Saya sebelum KPU yang sendiri masuk nih, nah, Kesbangpol ini menerima Iya. laporan atau perkembangan situasi Kamtipmas Kamtipmas. per menit. Jadi Betul. Indonesia Oke. Standard gitu ya. baik, siap Pak. Ya, jadi buat di sini Pak Ketua KPU, untuk yang pertama itu fokus utama KPU dalam mempersiapkan pemilu dan pemilihan mendatang itu seperti apa? Ya. Sekarang ini Pak. Kalau untuk sekarang tentunya KPU, ya kalau orang kan sering bilang KPU, Bawaslu setelah tahapan selesai gak ada kerjaan, makanya sih ya orang selalu ngomong seperti itu, padahal enggak juga. Jadi kalau sekarang itu kan memang ada beberapa tahapan yang sedang kita jalani, terutama terkait dengan kepastian dan pemilih untuk pemilu selanjutnya dan juga untuk pilkada selanjutnya. Artinya pemutahiran pemilih itu masih terus berjalan, kita juga masih melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data-data pemilih yang dikeluarkan dari pihak KPU RI yang memang sebelumnya data itu disampaikan dari Kemendagri. Artinya proses itu masih terus berjalan. Lalu ada hal-hal yang juga yang kita lakukan seperti kegiatan-kegiatan sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat melalui podcast yang kita jalani pada malam hari ini. Lalu dapat kami sampaikan juga mungkin KPU kita balik lagi dalam kegiatan sebelumnya terkait dengan Joktas itu kita juga masih berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Bawaslu nih. Jadi dengan Bang Aris ini walaupun sebenarnya lebih banyak diberikan dari kawan-kawan di divisi data dan itu koordinasinya dengan divisi pengawasan kalau di Bawaslu ini artinya semua proses itu berjalan dan berapa kali juga kami melihat rekan-rekan Bawaslu ini tiga-tiganya sudah pernah turun ke lapangan. Artinya tahapan-tahapan itu eh, dijalani secara bersama-sama. Jadi secara peran dan fungsi dapat kami sampaikan juga mungkin ke masyarakat. KPU Bawaslu ini masih tetap bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Yang satunya menyelenggarakan secara teknis, yang satunya mengawasi setiap tahapan yang berjalan ya Bang Aris ya. Karena memang eh, KPU Bawaslu tidak pernah kosong kegiatannya. Di Parongge mungkin juga dapat kami sampaikan bahwa itulah KPU Bawaslu itu tidak pernah kosong kegiatan walaupun memang agak sedikit tipis-tipis. Ditambah lagi dengan efisiensi sesuai dengan impres terkait dengan setiap kegiatan yang berada di satker-satker yang ada, tetapi tentunya kami tidak serta-merta akan berhenti, akan mundur dengan masa efisiensi itu karena pada prinsipnya ya kita sudah mempunyai kewajiban kok. Jadi kewajiban-kewajiban itu tentu akan kami jalankan apapun yang telah ditetapkan dari pihak KPU RI selaku lembaga tertinggi dari KPU dan artinya eh, ya sementara mungkin itu sih dulu mungkin nanti Bang Aris ini yang agak sedikit lebih banyak dengan Pak Ufik nanti. Tetapi untuk persiapan selanjutnya kemarin kami sudah beberapa kali melakukan rapat dengan pihak sekretariat dalam beberapa waktu ke depan kita akan mencoba menyusun ini kami sudah mulai menyusun rencananya ke AK dan juga RAB terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Nah karena KPU ini prosesnya adalah per periode, ya tentu kita juga pengennya agar para komisioner-komisioner ke depan itu dia sudah memiliki sedikit agak sedikit lebih dipermudah kerjaannya karena RAB-nya sudah kita coba akan disusun dari awal berdasarkan hasil pengalaman-pengalaman yang sebelumnya seperti yang sampaikan dari Pak Rote tadi. Kalau ada yang kurang, ya itu kita tambah, kan? Karena memang pada prinsip induk dari anggaran itu ya memang di Kesbangpol untuk pelaksanaan pilkada. Tetapi kemarin kita juga sudah mengembalikan kurang lebih sekitar 5 eman ya, kalau nggak salah itu 5 eman. Artinya kita mencoba untuk eh, menggunakan anggaran itu dengan semaksimal mungkin, tetapi dengan seefisien mungkin juga. Artinya semua berjalan, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, anggaran yang kita pergunakan juga minimalis, tetapi juga bersifat atau menghasilkan yang maksimalis. Jadi alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik dan untuk next kayaknya kalau memang ada penambahan anggaran tentu lebih baik agar kami bisa lebih leluasa, tetapi tentu kami juga tidak akan semudah itu menghambur-hamburkan uang rakyat ini kita coba untuk mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu. Oke, Om. Baik. Ada sedikit yang perlu saya tanyakan Pak ya.
terkait tentang memastikan aksesibilitas bagi pemilih di daerah terpencil dan penyandang disabilitas itu seperti apa, Pak? Mungkin dari KPU-nya, karena kan kita kan dari pulau-pulau gitu, Pak. Aksesnya seperti apa? Mungkin dari KPU. Ya, kalau terkait dengan memastikan keterpenuhan hak dari para pemilih, tentunya sudah kita lakukan. Di tahun 2024 kemarin sebenarnya kita juga agak lumayan banyak pemilih yang akhirnya mengajukan undangan pemilih. Salah satunya juga memang berada di wilayah kepulauan di Selain Gresik dan sekitarnya yang memang bagian dari kecamatan Selayar Asih. Dan itu memang pada waktu itu kita mengakomodir hampir penyeluruh. Jadi keinginan mereka untuk memilih di tempat asal mereka, karena memang eh, ya mereka mungkin sudah mempunyai pilihan untuk memilih siapa di wilayah tersebut, dan itu kita tentu mengapresiasi. Ini sebenarnya kan bentuk dari ketahuan, ya, ini bentuk ketahuan dari masyarakat terhadap siapa orang-orang yang akan mereka pilih. Artinya mereka sudah memilih itu berdasarkan orang-orang yang sudah mereka percayai, dan itu tentu kami juga sangat mengapresiasi, walaupun kita tentunya tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang sudah betul ataupun salah. Jadi untuk wilayah kepulauan, eh, kalau secara prinsip mereka tentu kita akomodasi secara bentuk logistik yang hadir dengan tepat waktu, tepat jumlah. Jadi semua itu sudah kita penuhi, dan memang pengiriman juga kita lakukan pada H-2 sebelum pelaksanaan kegiatan, agar kita memastikan ketersediaan dari surat suara atau perlengkapan dari surat suara, perlengkapan dari pemungutan suara yang memang sudah pas untuk wilayah kepulauan. Kalau terkait dengan disabilitas, tentu dalam aturannya itu memang sudah diatur. Jadi setiap tempat pemungutan suara itu ada sebuah pembeda, artinya mana antrian untuk tim bukan tim untuk masyarakat yang memang normal, tetapi juga yang untuk disabilitas itu agak sedikit lebih dipermudah. Dan selain tempatnya yang dipermudah, tentu juga kita uh, memberikan kesempatan kepada mereka untuk meminta bantuan dari para anggota KPPS kita, dan itu juga diawasi secara langsung dari kawan-kawan Bawaslu agar proses pemilihan itu dapat berjalan dengan baik. Artinya tidak ada pengarahan-pengarahan khusus dari KPPS untuk memilih orang-orang tertentu. Jadi itu memang sudah dipastikan apa ya, prosesnya diawasi juga dari rekan-rekan PTPS atau di tingkat TPS, dan insya Allah kalau nggak salah teman tidak ada apa-apa. Jadi kaum atau kawan-kawan yang disabilitas tidak akan menggunakan hak pilihnya secara langsung dan tanpa cara apapun. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masih ada pertanyaan sobat Ketua, tapi kita berlanjut dulu ya ke narasumber selanjutnya biar istirahat Pak Ketua. Istirahat dulu, kita lanjut ke Pak Robert selaku Kepala Kesbangpol ya Pak ya. Kita akan bertanya-tanya sedikit Pak. Kalau untuk dari Kesbangpol sendiri itu peran strategis Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu dan pemilihan itu seperti apa Pak? Ya, peran strategis ya, Ya. ya, untuk dipahami ya, bahwa Kesbangpol itu kembali secara prinsipnya adalah perangkat daerah yang bertugas untuk eh, memelihara dan meningkatkan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Nah, karena tingkatnya dari memelihara negara kan, kontestasi politik ini adalah hal yang rawan, yang potensial untuk bukan memecah, tetapi sedikit menggoyahkan kalau seandainya tidak disipasi yang namanya persatuan dan kesatuan tadi. Karena bertinggal di banyak tempat, di banyak negara, bahkan di satu negara, kohesivitas masyarakat itu kan, keguyuban masyarakat itu karena adanya kontestasi ini agak sedikit mengalami
Iya, Polarisasi. relaksasi atau apa kan begitu. Ya di tingkat lokal aja Bang Kades kan ada polarisasi, ada begini. Apalagi begini. Nah, ini harus sudah jadi strategi Kesbangpol dalam pemerintah daerah. Itu yang pertama yang kita melaksanakan apa yang namanya ada deteksi dini dan mapping atau pemetaan potensi konflik deteksi dini. Bagaimana respon masyarakat terhadap ini, bagaimana kesiapan para calon yang bertanding di sini, bagaimana pengetahuan masyarakat, pendidikan sudah teredukasi atau belum, sehingga kita mendeteksi ini nih potensi-potensi yang rawan konflik atau apa. Yang kedua setelah itu apa? Setelah potensi ini baru kita memberikan satu secara koordinasi secara luas tentang apa yang harus kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah kontestasi. Kontestasi itu pasti menghasilkan pemenang. Nah, bukan berarti yang lain kalah. Kontestasi ini pemenang, artinya terpilih karena kita memilih, yang lainnya itu juga ikut menang, walaupun secara person itu bukan. Nah, jadi kemenangan dari salah satu calon atau beberapa calon dalam kontestasi ini adalah berkah dari satu upaya masyarakat dan masyarakat pelaksananya mereka yang melakukan itu. Nah, jadi kita setelah terutama kepada sosialisasi harus kita gencarkan kepada masyarakat-masyarakat yang belum kita rasakan masih memerlukan edukasi yang lebih mendalam, lebih jauh tentang itu. Sehingga polarisasi itu secara alami ada, tetapi tidak mengarah kepada perpecahan. Oke, kita boleh berbeda calon sebenarnya, tetapi kita tetap satu keluarga, kita tetap dalam satu buyut, tetap apa, kita mencari yang terbaik. Yang terbaik apa? Karena ini adalah demokrasi, yang terbanyak memilih itulah yang terbaik. Mengapa? Karena memilih gitu ya. Kemudian setelah diantisipasi ini baru nantinya kita akan mengevaluasi terus-menerus dengan apa? Dengan pemantauan tentunya. Jadi itu yang dilakukan oleh Kesbangpol terhadap mengantisipasi perubahan strategis dalam pemilu. Dan yang pasti pemilu itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk memastikan bahwa masyarakat itu berhak dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang menjadi wakilnya. Dan ini yang perlu diedukasi masyarakat. Jadi mereka ini pemenuhan hak politik mereka. Nah, yang melaksanakan itu kita adalah pelayannya. Pemerintah, dalam pemerintah dalam memberikan fasilitasi, KPUD dengan Bawaslu itu yang melaksanakan secara teknik. Dalam rangka pemenuhan hak dasar, hak politik masyarakat. Itu yang kita. Baik, Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya, Pak, mungkin dalam kontestasi demokrasi pastinya akan ada yang berbeda pendapat. Iya. Dan ini akan dipertanyakan di yang kedua nih, Pak ya. Bagaimana Kesbangpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih dewasa, Pak, dalam berdemokrasi dan mengurangi ada karena pasti dalam demokrasi ada perbedaan pendapat, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, begini. Satu hal yang perlu diingat, dasar demokrasi itu ada karena berbeda. Jadi perbedaan itu satu keniscayaan. Kalau dia satu, itu tidak ada demokrasi. Umpama satu partai, berarti bukan demokrasi. Karena tidak ada pilihan. Di sini ada choice. Choice itu adalah berbeda. Ini kopi, ini teh. Silakan diminum. Kalau ini kopi, kopi ya sama aja. Ambil aja salah satunya. Kan begitu. Jadi perbedaan itu. Nah, bagaimana perbedaan ini bukan menjadi satu bencana dalam tanda petik atau satu itu yang perlu kita edukasikan. Nah, di sini kita mengedukasikan bahwa eh, masyarakat itu kita berikan bahwa kontestasi politik, umpamanya baik legislatif maksudnya itu adalah menampilkan putra-putra terbaik dari masyarakat yang dicalonkan, yang diunggulkan untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi pemimpinnya, untuk menjadikan sehingga masyarakat itu dihidangkan dengan menu, dengan banyak pilihan. Ini loh pilih si A, dianya ganteng begini, pilih si B, cantik begini segala macam. Nah ini diberikan kesempatan sehingga silakan masyarakat memilih terhadap itu. Tetapi karena ini sifat pemilihan maka ada batasan. Umpamanya untuk wilayah, kan kita wilayah, umpamanya untuk Kabupaten Belitung, batasannya hanya 25. 25 itu dibagi dari 4 daerah
pemilihan dapil. Umpamanya Sijuk itu digabung dengan Badau itu hanya 6. Jadi 6 inilah yang akan dipilih kan. Silakan inilah yang terbaik dari segala macam. Nah, apapun hasilnya karena itu demokrasi itulah yang terbaik. Nah, ini yang diberikan oleh masyarakat. Jadi silakan masyarakat berlomba-lomba untuk mencalonkan. Nah, itu. Nah, yang pertama. Tetapi masyarakat ini kan tidak bisa serta-merta mencalonkan si A karena ada mekanismenya. Mekanisme yang kita pakai adalah mekanisme partai, ya kan? Kalau untuk legislatif, jadi silakan Anda masyarakat kalau berkontestasi langsung masuk ke partai. Tetapi kalau seandainya tidak langsung, silakan memilih partai yang mana yang sesuai dengan platform politik yang disenangi, yang cocok dari masyarakat. Tetapi apapun itu adalah yang terbaik. Karena apa? Mereka menampilkan putra terbaik. Yang terbaik lah, terbaik dari masyarakat itulah. Umpamanya di Badau Sijuk, itu masyarakat yang terbaik di Badau dan Sijuk. Walaupun itu. Nah, mereka mempunyai ruang untuk menilai. Menilainya dari mana? Dari latar belakangnya, pada saat kampanye, saat berdialog. Itu kan penilaian transformasi nilai-nilai dan kandidat. Begitu juga untuk pilkada. Nah, untuk pilkada umpamanya itu, ya itu juga. Jadi kita investasi itu dengan pendidikan, bersosialisasi dan edukasi pada masyarakat bahwa ini adalah kesempatan emas masyarakat untuk mendapatkan pemimpin. Dan ini adalah satu hal yang merupakan momen yang harus disambut gembira oleh masyarakat, sehingga kalau kita menyambut gembira, ini bukan berarti kita terpecah belah. Berkontestasi ini akan memberikan yang terbaik. Sama halnya umpamanya kita bernyanyi, kontes nyanyi, kontes yang lain. Bukan berarti saling mengalahkan, tapi mencari yang terbaik. Even kita di MTQ ya, itu kan bukan berarti, tetapi bagaimana mencari yang terbaik dari yang terbaik. Begitupun kontestasi politik. Jadi bukan berarti saling mengalahkan, tetapi ini adalah yang terbaik, yang terpilih. Bukan yang lain tidak terpilih, belum terpilih. Nah, tetapi semuanya adalah yang terbaik. Jadi tidak ada di situ. Jadi kita mengguyur. Baik. Terima kasih Pak Robert atas penjelasannya. Masih ada juga sebenarnya pertanyaan dari Iya, Google pakai smartphone. Mungkin tapi biar bisa dulu kita langsung ke Bawaslu dulu ya Pak ya. Untuk sekarang kita akan bertanya-tanya kepada Pak Rizky Aris Menanda. Mungkin saya panggil Pak Aris saja ya Pak ya. Jamzin. Dan untuk Bawaslu pertanyaannya, bagaimana Bawaslu mengantisipasi pelanggaran pemilu atau pemilihan sejak dini nih Pak? Bagaimana? Pertanyaan keren. Kayak orangnya. Baik, dari sebenarnya pertanyaan yang seperti ini harusnya memang harus seperti ini pertanyaan. Karena memang ya mudah-mudahan di podcast malam ini bisa secara luas masyarakat melihat gitu loh kan. Karena memang ya ini salah satu media sosialisasi dari KPU maupun sekarang ya nimbul lah ini Bawaslu untuk menyampaikan juga bahwa ya pengawasan kami sebenarnya memang, nah inilah kemarin setelah pemilu kadang-kadang orang bertanya, Pak Ketua, Bang, gitu kan. Nah, di warung kopi lah setelah pemilu atau pilkada. Ya aku kan ini lagi ada money politik segala macam bla bla bla. Masa lagi ada orang sudah dilantik, orang sudah pemilu segala macam kan. Orang sudah dilantik, orang yang sudah terpilih duduk di anggota dewan dan selanjutnya pilkada bupati pun. Nah, jadi sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh bicara terkait money politik. Ya, saya bilang ya inilah saya sampaikan. Bawaslu tidak akan bekerja sendiri. Iya. Kenapa tagline kami bersama rakyat awasi ini loh. Ya, itu tagline tuh gede loh. Dibuat dari sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi ini loh. Bersama Bawaslu, mari kita tegakkan dulu. Artinya Bawaslu ini punya kerangka yang cukup lumayan nggak begitu banyak gitu maksudnya. Nah, dengan rakyat tadi sebenarnya, dengan rakyatnya tadi laporkan, saya bilang kayak gitu kan, bahwa oh ya ada kejadian money politik bang, foto telepon, kan gitu intinya. Biar kami langsung
tanggap. Nah sekarang kalau dibandingkan nih, maka kemarin pada waktu acara penguatan Bawaslu, pas saya sampaikan dengan Pak NHS sebagai NGO kami pada waktu narasumber kemarin. Nah sekarang kan masih digodok nih antara Komisi 2 DPR RI menggodok terkait dengan undang-undang pemiluan. Salah satunya adalah Pak NHS, Bapak adalah selalu mantan ketua Bawaslu yang pertama, ya, ketua mantan Bawaslu RI yang pertama. Saya berharap mudah-mudahan Bapak menjadi salah satu pembentuk Perludem juga, pendiri Perludem kemarin untuk menyampaikan aspirasi salah satunya dari Bawaslu. Saya melihat kinerja Bawaslu untuk turun ke lapangan ini agak belum greget. Kenapa belum greget? Tadi kami punya PKD cuma satu. Artinya di desa kalau kembali ke penyelenggara PPS-nya 3, sekretarinya 3, bisa sosialisasinya nyampai kepada masyarakat terkait dengan logistik akan turun, terkait dengan data pemilihnya untuk disebarkan mau seperti apa. Nah PKD cuma satu. Nah gimana cara proses pengawasannya? Nah itu kan. Nah apakah bisa ditambah PKD kalaupun nanti Bawaslu atau KPU-nya tetap masih dipermanenkan? Ya kan? Ini kan ada dualisme nih. Karena pembicaranya ada Bawaslu dengan KPU akan diekokan karena nggak ada kerjaan katanya kan, kayak bla 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 lah. Nah terus terkait dengan MK 135 yang dikeluarkan dari MK kemarin ini menjadi ribut lagi kan, bahwa ada pemisah pilkada dengan pemilu. Nah kalau ada pemisah pilkada dengan pemilu 2 tahun setengah, artinya ada spir waktu 7 tahun untuk anggota DPR untuk mencapai posisi 2 tahun setengah. Ini masih bimbang nih, masih. Nah atau 2 tahun setengah nanti menunggu pilkada lagi, itu harus ada PJ lagi 2 tahun setengah PJ bupatinya gitu kan. Nah ini jadi menggodokkan di pemilu Komisi 2. Salah satunya adalah itu tadi kami menyampaikan bahwa PTPS, kalau kita berbicara PTPS itu cuma satu, sedangkan KPPS itu 9 orang. Saya anggap 7 itu di dalam, 2-nya bisa keluar antara mereka kan. Nah kami juga mengawasi rakyat. Nah kalau rakyat tidak bersama kami, gimana untuk kami dalam proses pengawasan? Nah kan gitu intinya. Nah artinya kami juga menyampaikan sosialisasi baik sebelum tahapan maupun sudah tahap. Nah karena memang efisiensi anggaran, ya kan, ya yang sebenarnya kami banyak ide untuk ke rumah sekolah segala macam. Nah tapi kan untuk sosialisasi lah terkait dengan bahwa apa eh, terkait dengan pengawasan. Salah satunya adalah kita gencarnya money politik. Gitu loh, gencarnya sangat money politik. Jangan sampai ya tadi orang berbicara di warung kopi, apalagi Bitung ini terkenal dengan kalau sudah bicara warung kopi ya udah nyambung semua. Entah itu berbicara yang seperti apa, bicara seperti apa. Contoh aja tadi dia bilang, ketika saya ngobrol santai bang, abang tidak melihat dah coba refleksikan kembali atau diskusikan kembali. Kita berbicara mengenai politiknya. Nah itu salah satunya tadi gimana proses pengawasan dini hari, ya kan? Nah, artinya sebelumnya nah sekarang saya bilang seharusnya maka ditekannya bersama rakyat awasi dulu, maka kami butuh rakyat untuk sama-sama kita ngawasi gitu loh kan gitu. Maka jembatan kami adalah seperti supportnya Bangpol gitu kan. Nah ini pemerintahan Kabupaten Belitung kan lewat jembatan tangannya ada di Kesbangpol. Nah, maka sama seperti misalnya Kesbangpol memerintahkan kepala desa seluruh untuk membuatkan spanduk gitu kan bahwa money politik ini dengan undang-undang sekian-sekian. Nah, itu aturan sekian ada gitu kan. Nah, itu. Nah, ini mudah-mudahan kita nanti ke depannya sebelum pemilu eh, pemilu 2029 mudah-mudahan di 2008 atau 2009 2007 awal 2027 awal tidak ada lagi berbicara efisiensi. Jadi pengawas pemilu 2027 sudah gencar sosialisasi. Artinya ketika sudah hari H kita mention masyarakat, oh iya penerima dan pemberi ini sama-sama kenal loh, sama-sama ada pasarnya loh, kan gitu. Bukan dari pemberinya aja, tapi penerimanya juga ada sama-sama pasarnya gitu. Nah itu mungkin sedikit terkait dengan proses pengawasan dini hari yang tadi Bang Kirum mungkin bahasakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Dan tadi ternyata di jawaban Bapak sudah menjawab dari pertanyaan saya selanjutnya, tapi ini ada lagi. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa sipil dalam membantu pengawas
pemilu. Jadi memang sudah dijelaskan ya bahwasannya memang peran masyarakat itu penting dalam pengawasan ya, Pak. Sangat penting. Nah, di sini kita akan mengorek lagi nih, Pak. Nah, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap dinamika pengawasan dan bagaimana Bawaslu menyikapinya? Jadi kan ada peran dari masyarakat untuk melaporkan, tapi ada nggak pengaruh media sosial terhadap dinamika pengawasan dan bagaimana Bawaslu menyikapinya, Pak? Ada. Sekarang makanya tadi, dengan efisiensi ini kami bermain dengan media sosial. Makanya Bawaslu dengan IG-nya, dengan TikTok-nya sekarang ini kan, dengan ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa ada podcast YouTube seperti KPU. Artinya apa namanya, untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan apa sih yang dilakukan Bawaslu. Salah satunya adalah terkait seperti itu kan. Nah ini, media sosial sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di situlah kami menyampaikan aturan-aturan. Contoh kemarin, eee, ada salah satu tim humas kami membuatkan satu kursi, satu suara, apa satu uang. Ya itu kan artinya di situ ada aturannya bahwa jangan belikan harga diri dengan suara, kan gitu kan. Jadi ya sayang kursi yang kita menempatkan orang-orang hebat, artinya ketika ketika ada rapat bersama Kesbangpol, Dukcapil segala macam, ini mohon maaf nih, bukan arah saya, tapi kita maksudnya untuk menghentikan berbicara satu suara itu dengan money politik, jangan gitu loh maksudnya kan. Akhirnya kita menempatkan orang yang tidak benar-benar fighter untuk proses pembangunan di Kabupaten Belitung seperti apa gitu loh, dengan pemerintahan gitu loh, dan macam. Nah ini, di media sosial, kenapa? Karena sekarang anak-anak muda umur 17 tahun rata-rata main di range 17 sampai 30 tahun, nah 30 tahun itu sudah bermain gadget. Iya. Smartphone-nya sudah gila-gilaan, ya kan. Nah, dia terutama dengan TikTok nih. Nah, jadi kami ngambil sasarannya itu di situ gitu loh. Umur 17 tahun ke bawah aja, anak kelas di 6 SD atau 6 yang belum ini kan. Nah, tapi karena sasaran kami adalah umur 17 tahun nih kan. Apalagi kami melihat nanti kalau Pak Robert masih di Dukcapil kami enak, "Pak, kami kita data yang 17 tahun Pak, yang tanggal tahun 2029 berapa orang yang sudah masuk 17 tahun," gitu kan. Nah, data itu yang bisa kami sasarannya ya melalui TikTok segala macam, karena kan efisiensi sosialisasi ya agak susah turun kita kan, Iya, Pak. anggaran kita agak apa, mandatnya di situ Iya. gitu kan. Nah, sekarang dengan TikTok, dengan IG, dengan media sosial Facebook segala macam, itu yang sekarang lagi trennya anak-anak muda gitu loh kan, bermain di daripada apa, melihat YouTube gitu atau melihat ya seperti itu. Nah, disitulah kami memberitahukan aturan-aturan apa yang harus sampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda gitu loh ya, supaya kadang-kadang kan anak muda ini mohon maaf nih, anak-anak muda ini kan di episode jangan lupa nih milih ya, umur 17 tahun. "Aku belum ada Pak, surat tanda pemilihan." "Tapi ada KTP ya?" "Ada KTP Pak." "Pasti ke KTP dengan sekian." "Oh pas, datang, ini DCP." Oh pergi lah dia, ya kan. Nunggu ada 100 kok, pergi gitu loh kan, anak muda lah dapat hidang beli pulsa segala macam kan, hoki segala macam paket kan, lah lepasan kata orang di Tonggala kan. Iya. Nah ini, tapi kalau maka kan aku tadi, kalau misalnya orang tua kan udah daripada habis duitnya, lebih baik ambil aja, jangan apa pandai sih orang anak. Kadang-kadang kan kalau orang yang umurnya sudah 40-an 50-an ke atas pasti akan mengingatkan seperti itu Iya. bagi calon yang membagikan dengan money politik Iya. gitu. Iya. Sih. Oke. Siap, Pak Aris, terima kasih. Baik, kita balik lagi balik lagi ke Pak KPU, Pak Amiruddin. Ya, ini berkaitan pertanyaan selanjutnya yaitu apa strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya generasi muda, Pak? Lebih spesifiknya generasi muda karena yang sering golput tuh memang banyaknya generasi muda ya, Pak. Gimana, Pak? Oke. Kalau untuk sekarang tentunya kita masih belum bisa menerawang terlalu jauh ya. Karena memang proses tahapan juga masih jauh. Lalu memang akan dimulai nanti pada tahun 2027. Dan tapi pada prinsipnya tentu untuk tahun 2027 hingga tahun 2029 kayaknya tidak akan terlalu banyak berubah. Ya masih tinggal kita saja mendata terkait dengan berapa sih mata pilih ataupun pemilih yang berumur dari 17 hingga 30 tahun. Nah, kalau kita ambil dari Undang-Undang Kepemudaan
Nah, itu kalau kita perhatikan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat, mungkin pada tahun-tahun sekarang kita masih berbicara masalah IG, Facebook, TikTok, apa itu Twitter, terus sekarang X gitu kan. Mungkin di beberapa tahun ke depan konsepnya tentu akan berubah. Nah, tetapi pada prinsipnya tentu KPU akan terus berapa ya, berinovasi. Jadi kita akan terus berinovasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang agak disenangi lah, disenangi daripada generasi-generasi muda. Karena untuk tahun 2029 kayaknya pemilih yang dengan kategori Gen Z kah atau ke generasi apa ya, generasi muda lah yang 17 hingga 30 tahun itu akan semakin meningkat. Karena untuk tahun 2024 kemarin kalau tidak salah sekitar 40% pemilih itu adalah pemilih-pemilih muda kan yang walaupun pada saat itu umurnya memang 40 tahun hingga 17 hingga 40 tahun ya. Nah, artinya untuk tahun selanjutnya untuk tahun 2029 pemilih muda itu akan semakin meningkat. Tentunya kalau inovasi-inovasi yang akan kita lakukan, aku seperti yang di awal sampaikan, kita masih belum bisa menerawangnya terlalu jauh, tetapi tentunya kita akan berinovasi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, baik itu dari media sosial ke ataukah konsep ke depan bisa jadi podcast ini adalah salah satu hal yang akan menjadi apa ya, yang akan menjadi kunci di dalam pelaksanaan sosialisasi walaupun dengan anggaran yang minimalis. Karena kalau kita perhatikan sekarang juga di media-media sosial itu kayaknya udah podcast itu kayaknya udah menjamur ya. Iya, Artinya betul. baik dari si A, si B, si C dan memang tergantung artinya dari kita yang akan mencoba untuk menyesuaikan. Kalau kaum muda itu sebenarnya dengan hal-hal yang kayak gini ada aku gitu ya, ada Bang Aris, ada Bang Robert. Mungkin mereka agak ogah-ogahan nontonnya, nontonin orang tua gitu kan. Nah, tapi mungkin ke depan Bang Viro, kita mencoba untuk memberikan ataupun menyesuaikan. Ya bisa saja kita mencoba mencari dari kalangan-kalangan mereka tertentu. Mereka akan lebih mendengarkan orang-orang itu yang berbicara adalah yang seumuran dengan mereka. Kalau orang-orang yang lebih tua dari mereka terkadang, ini ngoceh nih, nasihat terus gitu kan, udah di sekolah dikasih nasihat guru, di rumah dinasihatin orang tua, nggak podcast dinasihatin lagi dari orang-orang yang lain gitu kan. Tetapi kalau yang seumuran, mungkin mereka akan lebih tertarik Iya. dan mungkin akan berpikirnya bagaimana aku agar bisa seperti orang-orang. Mungkin seperti itu Bang Biro. Menyesuaikan nantinya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Balik lagi langsung ke Pak Kolakis Bangko, Pak Robert. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Apa langkah nih agak mungkin agak sensitif tapi bisa disampaikan ya Pak ya. Ya, boleh. Apa langkah Kes Bangpol dalam meredam potensi konflik horizontal di tengah kontestasi politik ini Pak? Eh, kita kontestasi politik sekarang belum. Jadi sama halnya dengan Bung Amir tadi, karena tahapannya juga belum dimulai. Kalau berbicara saat ini, berarti potensi konfliknya tidak ada. Orang kontesnya belum, pendaftaran belum, masa sudah mau konflik? Kalau berkaitan dengan pemilu, Iya. artinya itu nanti. Tetapi secara umum, yang pertama kita tadi kembali lagi jawabnya adalah deteksi dini. Untuk kita ketahui bahwa Kesbangpol ini sebagai apa tuh organ yang memang berkaitannya itu memantau situasi Kamtibmas di masyarakat. Kamtibmas itu senantiasa hard care terhadap perkembangan di situ perkembangan masyarakat. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita koordinasi antar lembaga. Kita ketahui bahwa di masyarakat ini di dalam tatanan kita berbangsa dan bernegara ini itu di dalam satu daerah itu ada yang kita kenal dengan pimpinan daerah. Kalau dulu ada Musbida, sekarang ini adalah Forkopimda, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang memang secara kelembagaan ini dalam tanda petik diberikan tugas dan kewenangan dari sisi untuk memastikan bahwa masyarakat itu aman dan damai. Kenapa? Di situ ada unsur pemerintah daerahnya, ada unsur DPRD-nya, ada unsur penegak hukumnya.
Nah, ini di sini karena masing-masing punya perangkat bahwa untuk apa? Untuk mendeteksi perkembangan masyarakat. Dengan saling memberikan support tentang potensi-potensi yang ada di masyarakat, maka di tingkat pimpinan itu bisa dilihat sehingga diambil tingkatan untuk pencegahan atau antisipatif sebelum itu terjadi. Yang selanjutnya mungkin disampaikan bahwa masyarakat kita ini dinamis, berkembang dan kebutuhan masyarakat itu pun salah satu ada berorganisasi, bersosialisasi, membentuk kelompok. Nah, berarti di sini ada peran-peran organisasi, organisasi kelembagaan, baik formal maupun non formal. Apa itu? Mulai yang non formal kita yang ada di masyarakat itu ada apa namanya klub-klub olahraga, klub-klub hobi-hobi mancing komunitas tertentu. Nah, ini karena kita perlu kita bina kan, termasuk juga organisasi formal, umpamanya yang ada formalnya mulai dari OSIS di kelas siswa, kemudian organisasi kepemudaan, itu baru segmen pemuda, berbagai organisasi masyarakat, organisasi politiknya, ada ormas keagamaan, ada ormas sosial, kearifan lokal, terutama masyarakat Belitung itu bagus. Masyarakat Belitung ini adalah egaliter. Dia cenderung apa adanya. Jadi tampak depan itulah kurang lebih di belakang. Artinya, nah sudah tuh ada konsep yang luar biasa Belitung itu adalah paham. Paham. Paham ini bukan mengerti, tapi artinya kompromi. Lo paham. Pandai itu paham, artinya kita tuh saling mengalah, saling mengerti, saling bisa ininya. Jadi kalau untuk konflik itu enggak. Makanya Republik Belitung, negeri Belitung, kerajaan Belitung, apapun namanya Belitung itu damai. Jarang terjadi konflik, umpamanya terjadi massa, terjadi perkelahian, karena masyarakatnya itu cenderung paham. Oh itu dan mengalah, artinya mengalah itu mengalahkan kepentingan pribadi, mengedepankan ada tuh bahasa apa? Dak nyaman. Itu kan bahasa dak nyaman, usaha dak nyaman. Walaupun nyata-nyata kawannya salah nak negur langsung, kalau bisa apa dak nyaman. Itu adalah budaya kearifan lokal yang menyebabkan potensi konflik itu sedikit. Nah, tetapi bukan berarti kita harus lengah. Kita waspada, tetapi alhamdulillah kita dikaruniai oleh situasi kearifan lokal Belitung yang lugas apa adanya, kemudian terbuka terhadap perbedaan, dan itu tadi mengedepankan keharmonisan dengan budaya paham dan tidak nyaman tadi. Jadi kalau untuk mengambil hak orang lain, untuk memukul orang lain itu tidak nyaman. Tidak nyaman toh. Kalau tidak nyaman, usah tidak nyaman. Inilah baru ya begini. Tidak nyaman. Nah ini artinya. Nah, jadi untuk konflik itu jadi luar biasa. Tapi kita tetap diskusi dan yakin ke depan ini, terutama kalau segmen masyarakat, tapi kalau untuk pemilu kita tunggu bagaimana aturan mainnya, aturan apanya. Tapi apapun itu yang terkait dengan aturan pemilu, kita sudah siapkan masyarakat itu masyarakat Madani yang senantiasa dinamis, mengikuti perkembangan, tetapi tidak kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang guyup, yang kompak, yang itu. Terima kasih untuk narasumber Pak Amir Hussein sebagai Ketua KPU, Pak Aris sebagai Ketua Bawaslu, dan Pak Robert selaku Kepala Dispol. Terima kasih buat teman-teman pemilih, luar biasa, tidak panjang ternyata udah lebih panjang ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu support podcast kami dan nantikan podcast kami berikutnya. Saya Kirom dan sampai jumpa di podcast Ngopi Dalu KPU Belitung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.